Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah anak-anak semua, pada kesempatan hari ini kita dapat belajar kembali materi Quran hadis. Kalau kemarin kita telah membahas mengenai PAI mata pelajaran fikih. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis. Sedikit review mengenai pembelajaran PAI pada kesempatan minggu lalu. Nah, minggu lalu kita telah belajar mengenai fikih dari mulai toharah, kemudian air, macam-macam air, hadas dan najis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yakni Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman hidup kita. Nah, kita masuk ke dalam kompetensi dasar dan tujuan pembelajar terlebih dahulu sebelum kita membahas pembahasan pada bab ini. Kompetensi dasar yang pertama yaitu meyakini Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman hidup. Kemudian memahami kedudukan Al-Quran dan hadis. Kemudian tujuan pembelajarannya diharapkan nanti siswa dapat menyebutkan pengertian dan hadis tersebut. Kemudian menjelaskan maksud dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Kemudian menjelaskan proses turunnya Al-Quran. Kemudian menyebutkan manfaat diturunkannya Al-Quran, kemudian menyebutkan nama-nama lain dari Al-Quran, kemudian yang terakhir yaitu dapat menyebutkan fungsi dan kedudukan Al-Quran dalam agama Islam. Dalam pembahasan pada materi kali ini kita akan yang akan kita bahas dalam bab Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup itu yang pertama yaitu pengertian Al-Quran, kemudian tujuan turunnya Al-Quran itu apa, kemudian proses turunnya Al-Quran, kemudian nama-nama lain Al-Quran, kemudian fungsi dan kedudukan Al-Quran, kemudian ada pengertian hadis, kemudian macam-macam hadis, kemudian perbedaan hadis qauli, fi'li, takriri, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir yaitu fungsi dan kedudukan hadis. Kemudian kita lihat foto atau gambar di sini, banyak orang-orang yang sedang berhalaqah Al-Quran, sedang membaca, menyetorkan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia dalam hidup dan kehidupannya. Maka sudah selayaknya kita sebagai umat Islam untuk mengetahui apa itu Al-Quran, bagaimana si Al-Quran itu sampai kepada kita, ya, serta apa fungsi dan kedudukan Al-Quran itu sendiri. Nah, begitu juga dengan hadis Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup kedua setelah Al-Quran yang sebagai pedoman pertamanya. Nah, keberadaan manusia atau keberadaan kita di bumi ini ya sebagai khalifah, pemimpin muka bumi ini tentu tidak lepas dari kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Nah, kewajiban yang harus kita laksanakan tentu dalam menjalankan kewajiban tersebut pasti ada kendala, ada masalah dalam menghadapinya. Nah, untuk menghadapi hal tersebutlah, untuk melewati tersebutlah, maka di sini ada Al-Quran dan hadis sebagai jalan, sebagai petunjuk yang lurus agar kehidupan kita lebih terarah, agar kita dapat menghadapi masalah tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Oleh karena itu diharapkan nanti kita setelah belajar Al-Quran hadis, nah, di dalam hati kita selalu terpaut dengan Al-Quran, selalu belajar, selalu apapun yang kita lakukan mencerminkan Al-Quran dan hadis.
Kemudian kita masuk ke dalam pengertian Al-Quran. Nah, apa itu Al-Quran? Al-Quran itu berasal dari kata bahasa Arab, ya, dari kata qara'a yaqra'u qira'atan atau Qur'anan. Nah, itu secara bahasa yang artinya bacaan, ya. Sedangkan secara istilah Al-Quran itu Al-Quran huwa kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-maktub fil masahif al-manqul alaihi bitawatir al-muta'abbad bitilawatihi. Nah, Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub fi masahif di dalam mushaf-mushaf atau lembaran-lembaran nah, bitawatir, ya, yang disalin dengan jalan mutawatir, al-muta'abbad bitilawatihi, yang membacanya mendapatkan pahala. Nah, itu Al-Quran secara istilah. Nah, perlu kita ketahui di sini ada beberapa kata yang perlu kita bahas lebih lanjut. Yang pertama ada kalamullah, artinya firman Allah. Kemudian al-mu'jiz, itu sebagai mukjizat. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah, juga mukjizat Muhammad, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian al-maktub, yaitu tertulis di dalam mushaf. Kemudian al-manqul alaihi bitawatir, disampaikan dengan jalan mutawatir. Kemudian al-muta'abbad bitilawatihi, yang membacanya mendapatkan pahala, ya. Nah, dengan demikian firman Allah yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad SAW itu tidak termasuk Al-Quran, ya kan? Tadi di sini disebutkan ada al-munazzil, diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya kan? Nah, jadi Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar, diriwayatkan oleh orang banyak sehingga mustahil akan bersepakat untuk berdusta. Kemudian apabila kita membacanya secara ikhlas, maka Allah akan menerimanya dan kita akan mendapatkan suatu ibadah, al-muta'abbad bitilawatihi. Nah, inilah kesempurnaan Al-Quran sebagai bacaan dibandingkan dengan bacaan yang ada. Buktinya apa? Yang pertama, Al-Quran itu dibaca oleh ratusan juta manusia meskipun mereka tidak tahu artinya dan juga tidak dapat menulis aksaranya, ya. Jadi bestseller buku di dunia ini yang paling bestseller apa? Al-Quran. Yang kedua, diatur tata cara membacanya, dari mulai bacaannya, panjang pendeknya, tebal tipis ucapannya, sampai pada cara membacanya, etika membacanya, adabnya, itu ada pada Al-Quran. Nah, demikian firman Allah yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad, Ustaz ulangi lagi, tidak termasuk ke dalam Al-Quran, ya. Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar. Jadi dan yang membacanya pun hanya membacanya saja mendapatkan pahala. Nah, kemudian kata Al-Quran banyak di dalam Al-Quran. Nah, diambil salah satunya dari Quran surah Qaf ayat 1, Qaf wal Quran lil Majid. Kemudian ada Al-Isra, ya, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Nah, kemudian kita masuk ke dalam sejarah Al-Quran pada masa Rasulullah, ya. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang Al-Quran, maka kita perlu mengkaji sejarah Al-Quran. Nah, kita sekarang masuk ke dalam sejarah Al-Quran pada masa atau periode Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Nah, Al-Quran itu, ya, Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan, ya, bertepatan dengan tanggal 6 Agustus atau 610 Masehi. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW berusia 41 tahun. Nah,
wahyu yang pertama diterima Nabi Muhammad SAW ialah ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq, ya. Nah, pada waktu Nabi sedang itu kapan sih? Itu ketika Nabi sedang berada di Gua Hira. Nah, sedang wahyu terakhir yang diterima Nabi adalah surah Al-Maidah ayat 3. Nah, pada saat Nabi sedang berwukuf di padang Arafah melakukan haji wada, yaitu kira-kira hari Jumat pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, pada tahun ke-10 Hijriah bertepatan dengan tanggal kira-kira 7 Maret 632 Masehi atau tahun ke-63 dari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wahyu turun kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur, ya. Jadi tidak sekaligus turun satu Al-Quran. Jadi berangsur-angsur. Terkadang turun 5 ayat, terkadang turun 10 ayat. Tapi ada pula satu surah lengkap turun sekaligus seperti surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan sebagainya. Nah, penyampaian Al-Quran secara keseluruhan ini yang turun secara berangsur-angsur kurang lebih memakan waktu 23 tahun. Jadi Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad secara bertahap selama 23 tahun. Ya, nah ini 13 tahun waktu Nabi Muhammad SAW di Mekah dan 10 tahun ketika berada di Madinah. Jadi 13 tahun turun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Nah, kemudian ayat-ayat yang turun di Mekah itu dinamakan dengan Makkiyah, ya, dan ayat-ayat yang turun di Madinah itu dinamakan dengan Madaniyah. Nah, kemudian cara pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah itu ada 2 cara, yaitu dengan hafalan dan dengan tulisan. Nah, setiap kali ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau mengajarkannya dan menyampaikan ayat-ayat itu kepada para sahabatnya. Dan beliau juga menganjurkan kepada para sahabatnya untuk menghafalkan ayat-ayat tersebut, ya. Nah, untuk mempercepat hafalan tersebutlah Nabi Muhammad SAW menganjurkan supaya ayat-ayat itu dibaca berulang-ulang, dan beliau pun menetapkan bahwa yang sebagaimana tadi pengertian Al-Quran, bahwa membaca Al-Quran itu adalah suatu ibadah. Nah, dengan demikian bertambahlah kegairahan para sahabat untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga beribu-ribu orang telah menghafalnya. Nah, tidak sedikit di antara para sahabat-sahabat itu yang menghafal seluruh ayat-ayat Al-Quran, baik dari kalangan muhajirin ataupun dari kalangan ansor. Nah, inilah para sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran secara keseluruhan, dari mulai Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan lain sebagainya. Kalian bisa baca sendiri di halaman 10, ya, di buku paket. Nah, sedangkan tadi pemeliharaan pertama itu dengan menghafalnya. Nah, pemeliharaan kedua yaitu dengan menulisnya. Nah, cara kedua yaitu dengan menulisnya. Sebab pada umumnya bangsa Arab pada masa itu masih buta huruf, ya. Nah, sedikit sekali sahabat Nabi yang mampu membaca dan menulis. Sedangkan alat-alat tulis pun ketika itu masih sederhana. Nah, jadi tiap kali ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan, Nabi SAW segera menyampaikan dan mengajarkan ayat-ayat itu kepada para sahabat, kemudian menganjurkan untuk menghafalnya, serta menyuruh mereka yang bisa menulis untuk menulisnya. Nah, diantaranya Nabi itu menunjuk beberapa sahabat yang pandai menulis dan membaca sebagai penulis wahyu Al-Quran. Diantaranya ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid. Nah, inilah nama-nama sahabat yang ditunjuk oleh Nabi, oleh Rasulullah untuk menulis wahyu ketika pada masa itu. Nah, semua tulisan ayat-ayat Al-Quran yang telah ditulis kemudian, nah, ketika itu para sahabat menulisnya itu di berbagai benda, ya. Ada yang menulisnya ada di tulang belulang,
kemudian ada yang menulisnya di kulit dan lain sebagainya. Nah, ketika itu tulisan itu masih terpencar-pencar dan ayat-ayatnya pun belum dihimpun dalam satu mushaf seperti mushaf yang sekarang. Nah, nanti ketika masa di khalifah, ketika Rasulullah SAW meninggal, barulah dihimpun ayat Al-Quran tersebut menjadi satu sebagaimana yang kita lihat. Alhamdulillah, sampailah di akhir materi pada pertemuan hari ini. Nah, pada pertemuan hari ini kita cukup membahas sampai pemeliharaan Al-Quran di masa Rasulullah SAW. Nanti kita lanjutkan materinya di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian untuk evaluasinya, untuk tugasnya, yaitu tulislah ayat Al-Quran yang pertama kali turun dan yang terakhir turun beserta artinya. Ya, jadi jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya, karena tugas-tugas yang kalian kerjakan itu akan mempengaruhi nanti nilai kalian di rapotnya. Haya nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.